Hello, what's up Daun Netizen, berjumpa lagi dengan gua Anjis Maradita di Daun Net. Dan di episode kali ini kita tuh bakalan bikin satu magic yang susah banget dibikin, yaitu bikin Raid Drop. Ya sebenarnya nggak susah-susah amat. Yang harus kalian lakuin adalah kalian ulangi dan ulangi tutorial ini supaya kalian cepet bisa. Nggak ada yang lain, cuman diulang-ulang aja tutorialnya. Hari ini Eliza nggak bisa syuting karena lagi bikin film yang akan, ya pokoknya nanti aja lihat deh. Pokoknya Eliza lagi sibuk bikin film, ya Kalis? Yes. Oke, jadi Eliza akan datang di next episode atau nggak tahu episode kapan, tapi nanti kalian tunggu aja. Gue akan banyak ngomong, kita langsung aja practice. Yang harus kalian siapin cuma dua, yaitu kamera yang pasti, sama satu kameramen yang bikin gerakan kayak gini, sama sebuah laptop yang bisa ngejalanin Adobe After Effects. Ya supaya nggak nge-lag, pakai laptop yang kompeten. Jadi daripada lama-lama, langsung aja. Yang pertama adalah kalian masukin file kalian ke After Effects. Setelah filenya masuk, lalu kita akan bikin new composition. Kita tarik ke bawah sini nih, dia akan bikin new composition. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita tracking dulu secara 3D. Caranya klik tracker, lalu kita klik filenya dulu ya. Lalu kita klik track kamera. Nah, After Effects akan otomatis ngeanalisa 3D kameranya itu dari awal sampai akhir. Kalau di sini ini stuck, berarti kalian harus nginstal QuickTime. Gampang kok, itu gratis, download aja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, artinya kalau solving gini, ini udah hampir kelar. Sekarang tracking pointnya udah siap. Kita cari yang paling kita klik yang paling dekat sama objek. Objeknya itu gua kan. Jadi kita klik di sini, kita create null kamera. Nah, kalau kita lihat itu ada track null, terus ada 3D kamera. Kita cuman mau pakai yang 3D kamera doang. Jadi track nullnya kita buang. Kita delete pakai keyboard, delete biasa. Lalu kita akan bikin landasan buat si hujannya gitu istilahnya, kayak layer hujan. Caranya klik layer, new, solid. Nah, di sini kita namain jadi air hujan. Siap. Lalu setelah tempat air hujannya itu siap, kita klik antara air hujan sama 3D tracker, lalu pre-compose dan namain ini jadi air hujan full. Karena nanti semua efek bakal di situ tuh gitu. Nah, kita klik OK. Lalu sekarang kita akan mulai masukin si air hujannya yang udah berhenti. Kita double klik. Lalu di bagian air hujan ini kita klik, lalu kita lari ke efek dan kita kasih efek dari trap code, yaitu namanya adalah trap code form. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian bisa install dulu. Di sini ada base form. Nah, ini yang akan kita ganti nilainya. Kalian boleh ikutin. Gue akan pakai nilai yang pertama yaitu 2100, yang kedua 830 size Y-nya, lalu size Z-nya itu 2670, particle X-nya itu 7 dan particle in Y 10. Particle Z-nya kalian bisa ganti jadi 10. Nah, centernya ini kita pakai angka 960 sama 540, which is itu di tengah-tengah. Nah, lalu center Z-nya ini yang penting kita kasih jadi 830 juga. Lalu kita ke partikel. Partikelnya kita rubah spear feather-nya jadi 0. Lalu size-nya kita gedein jadi 10. Lalu randomnya kita acak jadi 100. Transmode jadi normal. Oke. Di sini ada disperse and twist, yaitu persebarannya. Disperse-nya kita luaskan seluas mungkin. Kalau tempat gue itu 276 atau 270, oke. Di description ada foto tekstur air, ini bisa di-download. Nah, nanti setelah download kita masukin ke After Effects juga. Lalu kita buat new composition. Setelah jadi new composition, kita cari namanya turbulence displace, yaitu bikin dia kayak gerakannya nggak beraturan gitu. Lalu kita klik Eclipse tool yang bulat ini. Nah, dia kita buat jadi buletan. Jangan nyampe nyentuh ke bagian sampingnya karena nanti akan ada perbatasan frame, nanti jelek. Ya di tengah-tengah kayak gini. Lalu kita rubah displacement-nya jadi turbulence smoother. Setelah jadi turbulence smoother, kita atur sekarang size-nya ini jadi 240. Nah, sekarang ini bagian penting. Ingat sebelum klik tekan Alt. Kita klik Alt klik. Nah, di sini suruh ngetik ini namanya expression. Kita tulis expressionnya itu time bintang 1500. Lalu kita tutup kembali dan kalau kita lihat nanti hasilnya dia akan seperti ini. Jijik ya.
Lalu kita akan atur warnanya dengan exposure. Kita ganti gamma correctionnya jadi 0,5. Nah, kita klik juga pakai ALT. Nah, kita tulis expressionnya sekarang pakai wiggle. Wiggle dalam kurung 20,0,5. Enggak. Kayaknya koma deh, salah. Koma 0,2. Untuk membuat warnanya lebih cerah dari tekstur air ini, kita cari efek curve. Kita tarik, lalu kita naikin curve-nya seperti ini. Karena tadi udah digelepin ya, jadi sekarang diterangin lagi. Jadilah airnya nanti tuh geter-geter waktu didiemin. Karena air nggak mungkin stabil kan diemnya, jadi aneh nanti. Itu kita balik ke air hujan full, kita ke project. Nah, water tekstur yang tadi itu kita buat, kita tarik ke air hujan full, ke layer paling atas. Lalu kita hide. Nah, kita butuh layernya nanti. Kita taruh di paling bawah dulu, kita amankan. Nah, sekarang kita klik air hujannya, lalu ke efek control. Sekarang kita tarik ke bawah, kita cari bagian partikel, lalu rubah jadi sprite. Lalu teksturnya kita ganti dengan si water tekstur tadi. Okein aja karena ini berat, peringatan doang. Tapi di sini berat banget nih. Ini titik kecil ini isinya air-air semua. Karena kita masih mau ngedit, kita balikin dulu dari sprite ke sphere. Nanti baru kita balikin lagi ya. Oke. Nah, kita sekarang ke bagian raw freeze. Nah, ini adalah file jadi kita. Sekarang kita akan bikin efek getarannya. Kita layer new, lalu adjustment layer. Lalu kita namai jadi goncangan gitu ya, kita rename. Untuk bikin goncangannya bisa pakai displacement map. Kita tarik ke goncangan. Nah, kita atur dari red menjadi luminance. Dua-duanya ya, satunya greennya juga jadi luminance. Horizontal displace-nya kita rubah, dia jadi 10. Sama vertikalnya juga 10. Nah, sekarang kita rubah displacement map layernya itu jadi air hujan full. Dan dia nggak akan ada sisa di sampingnya, walaupun ada goncangan. Tapi kita akan cari bagian di mana dia itu perpotongan waktu ganti dari gerimis tiba-tiba langsung jadi freeze. Bagian ini nih, freeze di sini. Kita akan potong layer goncangan sama air hujan full tadi. Nah, jadi di bagian awal itu nggak ada. Lalu kita buat new layer, adjustment layer. Nah, ini akan kita buat jadi hujannya. Oke, untuk bikin hujan kalian bisa cari efek namanya CC Rainfall. Kita taruh di sini dan kita setting dropsnya atau kecepatan jatuhnya. Dropsnya atau kecepatan jatuhnya itu jadi 20.000 supaya dia kenceng gitu, kayak hujan beneran, kayak gerimis beneran. Ya, yang lain bisa ikutin angka-angkanya sama persis. Seperti ini gue percepat supaya nggak terlalu ngedikte ya, kalian bisa baca sendiri angkanya. Dan dia akan jadi air hujan seperti ini. Set. Pas banget udah ganti, cuman tiba-tiba jadi air tanpa gerakan. Kita potong adjustment layernya. Nah, di bagian ini lalu kita double klik di air hujan full. Lalu kita akan buat dia airnya menyatu ke atas. Kita klik air hujan, lalu kita senternya, kita klik juga. Lalu kita klik U di layer kita. Nah, kita geser keyframe-nya itu agak ke kanan dikit. Terserah sih, tapi jangan jauh-jauh. Lalu yang sekarang, di mana keyframe kalian berada, itu kita ganti jadi 0. Nah, jadi dari 0 ke yang tadi. Lalu kita naikin lagi kalau kurang tinggi. Itu minusin terus. Nah, lalu kita aktifin yang namanya motion blur supaya kelihatan ngeblur gitu. Setelah ini kita bikin gerakannya lebih mulus. Caranya klik keyframe-nya, lalu ke gambar grafik. Kita klik yang easy is ini. Lalu kita klik pilihannya jadi edit speed graph. Jadi di situ udah kecentang ya punya gue klik juga nih. Klik edit speed graph, lalu kita tarik kayak masking biasa. Kita tarik. Nah, bentuknya jangan terlalu tajam supaya jatuhnya nggak terlalu padat berhenti zup gitu, nggak, tapi agak bengkok. Jadi dia jatuhnya tuh pelan kayak air gitu. Kita cek nih, apakah jatuhnya tepat waktu. Nah, kalau nggak tepat waktu, kita geser keyframe-nya. Kita balikin, jadi graph-nya kita matiin ya.
lalu kita geser ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kita balik ke roll freeze, kita cek lagi apakah sudah cocok. Ya, pas banget sama gerakan tangan gua pas jatuh. Diperhatiin keyframe-nya supaya nggak kecepatan. Sekarang kita baru akan rubah si titik-titiknya itu jadi air beneran. Caranya kayak tadi, ke air hujannya kita klik, lalu rubah dari partikel tipe spear jadi sprite. Nah, sekarang jadilah dia, dan dia sekarang udah jadi air. Tapi kita kayaknya kurang pas kalau ini belum nyatu gitu. Kita rubah modenya jadi add supaya dia nyatu. Kalau kurang realistik lagi, mungkin opacity-nya dengan klik T kita turunin opacity-nya jadi sekitar 50% sampai 70%. Kita balikin fit up 100% supaya detail. Kalau warnanya kurang cocok, kalian bisa pakai curve. Di sini kalian tarik ke air hujan full ya, lalu kita pilih blue. Jadi supaya warnanya itu lebih warm. Nah, itulah hasilnya. Kalau kita play, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu dia tutorial kali ini, dan semoga kalian ulang-ulangi terus, karena kalau sekali doang nontonnya itu agak susah. Jadi ada baiknya kalian ulang-ulangi terus supaya cepet bisa gitu. Jangan lupa dipraktekin, upload di Instagram dengan hashtag trycinematicdaunnet. Gak apa-apa walaupun ini efek, tapi kalian bikin trycinematicdaunnet di Instagram. Lalu tag gue Anjas Maradita, dan juga jangan lupa follow Instagram gue, follow Instagramnya Eliza Cisha. Okay, thank you guys, thank you for watching, and always out of the box.